Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami banggakan, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya hari ini yang menyampaikan kajian adalah Ustaz Dr. Sofyan Hadi. Kami menerima balasan dari beliau jam 12 tadi, jam 12 malam. Bahwasanya kata beliau jadwal beliau berdempetan hari ini. Ya. Jadi masuknya pesan itu jam 12, terlihatnya baru subuh tadi. Tidak tahu. Jadi pakai ban serap dulu, Bapak Ibu. Ya, ban serap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakat. Kemarin kita bahas zakat mal. Sekarang kita bahas zakat fitrah. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang zakat mal kembali, Bapak Ibu. Bahwasanya kemarin kita lupa menyebutkan berapa nisabnya zakat mal itu. Nisab zakat mal itu seukuran 85 gram emas. Kalau diuangkan itu kira-kira 80 juta. Jadi Bapak Ibu yang punya penghasilan dalam setahun kurang lebih mencukupi 80 juta atau seukuran 85 gram emas, maka sudah dikenakan wajib zakat. Kemarin ada juga kasus bahwasanya ibu-ibu atau bapak yang memiliki ruko misalnya kan, penghasilan daripada kontrak ruko atau sewaan, memang ibu menerima itu dalam sekali setahun, tapi apakah sudah mencukupi nisabnya? Kan ini kadang ada yang kita menerima sekitar 40 juta, 50 juta. Sebenarnya ini belum sampai satu nisab. Tapi kalau ibu pengen berbagi, tetap mengeluarkan 2,5%-nya, maka itu dianggap sedekah, tidak zakat. Kalau ibu tidak keluarkan, maka itu tidak apa-apa karena tidak terkena kewajiban zakat. Tapi kalau sudah sampai nisabnya 85 gram emas, maka terkena kewajiban zakat 80 juta. Maka dikeluarkan 2,5%-nya. Apabila tidak dikeluarkan, maka berdosa. Karena zakat hukumnya wajib dan selalu digandengkan dengan perintah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan sekarang ini kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya sama, sama wajib untuk setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa maupun kecil, merdeka maupun budak. Yang penting dia hidup di bulan Ramadan sampai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka hukumnya wajib. Cuman kewajiban ini nanti ditolerir ketika status ekonominya. Tidak mungkin semua orang
bisa dikenakan wajib, sedangkan ini berkaitan dengan ekonominya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa tujuan zakat fitrah? Dan itu pelaksanaannya harus di bulan Ramadan. Maka siapa yang membayarkan zakat fitrahnya ketika khatib sudah naik mimbar, ketika khatib sudah naik mimbar, maka itu tidak dianggap lagi sebagai zakat fitrah. Maka itu dianggap sebagai sedekah biasa, bagian daripada sedekah. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan membayar zakat fitrah itu 2 hari sebelum sholat Id. Ini Rasulullah. Walaupun kewajibannya sampai khatib naik mimbar. Jadi sampai sholat Id itu belum dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan sholat, maka kewajiban zakat itu telah hilang. Artinya diganti dengan sedekah biasa. Tujuan zakat fitrah itu Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, zakatul fitri tahratul lil shaim wa mut'imatul lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang miskin. Kenapa penting kita untuk membayar zakat fitrah? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu statusnya sama dengan sujud sahwi dalam sholat. Artinya dia menyempurnakan segala kekurangan. Awak berpuasa sebulan penuh Bapak Ibu, tidak mungkin tidak ada yang cacat atau cedera. Pasti ada yang kurang. Maka kata Rasulullah, zakatul fitri tahratul lis-shaimin, mensucikan orang puasa dari apa? Dari segala perkara-perkara yang merusak puasanya, perkara-perkara yang melalaikan puasanya. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan di bulan puasa Bapak Ibu, dosa-dosa berdosa, dosa-dosa bagi cenderung, secara syariahnya, secara fikih sah dan batalnya itu tidak batal, tapi pahala berkurang. Nah, kurang-kurang itu yang akan ditunggu deh zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah itu memberi makan untuk fakir miskin. Memang secara asnaf yang 8 itu ada 8 kriteria atau 8 mustahik di zakat. Mustahak alaih, orang yang berhak diberikan zakat kepadanya ada 8. Akan tetapi kata ulama, khusus zakat fitrah itu diutamakan orang yang fakir miskin dulu. Diutamakan, bukan maksudnya yang lain tidak boleh, tapi diutamakan. Ya Bapak Ibu, tapi kok payah wana mencari miskin, ini orang lebih kayu. Apa ya jadi miskin Ibu? Rata-rata orang penyonda, nyoto, miskin-miskin, memiskinkan diri. Aduh, ada ancaman, tak boleh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mampu, lalu dia meminta-minta, padahal dia statusnya mampu, tapi dia meminta-minta, artinya memiskinkan diri, maka dia bagaikan memegang bara api neraka. Nah, ini. Jadi itu Bapak Ibu. Maka zakat fitrah itu diutamakan kepada kaum fakir miskin. Lalu berapa ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah dibagi oleh ulama ukurannya 4 sa'. Sedangkan fidyah itu ukurannya 1 sa'. 1 mul. Jadi zakat fitrah itu 1 sa', bukan 4 sa' ya Bu. 1 sa' itu ukurannya 4 mul. Sedangkan fidyah 1 mul. Jadi dia 4 mul, sedangkan fidyah 1
Dikilokan ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan sampai 2,8 kilo. Artinya 3 kilo kurang 2 masuk. Itu ukuran zakat fitrah. Maka dari itu siapkanlah dari ini Bapak Ibu, lalu bayarkan, jangan ditunda-tunda. Selagi sempat itu, kadang menunda-tunda itu lupa. Ujung-ujungnya bodoh-bodoh di Pasurang Karayu, Kasumbayang. Nah, itu kan ambil-ambil ini. Selagi gini Bapak Ibu, ini adalah terkena kewajibannya Pak. Tapi kalau dari awal Ramadan itu sudah diperbolehkan, tapi hukumnya sunnah baru. Ketika Allah mendekati raya atau Idul Fitri, maka hukumnya sudah mulai wajib. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian apa yang bentuk yang dizakatkan? Nah, di sini banyak ulama berbeda pendapat. Secara umum mayoritas ulama mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah sama Hanabilah atau Hambali itu mewajibkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Bahkan Imam Ahmad mengatakan la tu'ti qimatuhu, jangan berikan nilainya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la tu'ti qimatuhu. Jadi kan awak-awak kini kan bahan murah. Padahal perintah Nabi itu ada hikmahnya di dalamnya tuh Bapak Ibu. Kenapa harus makanan pokok? Kenapa harus beras? Karena zaman semakin canggih, semakin modern, semua bisa dinilai dengan uang. Makanya orang banyak milih uang bahan murah. Tapi kalau ibu pengen makanan pokok, ada makanan pokok, oh, pokoknya ada, ya makanan itu ada. Usahakan itu dulu. Jangan langsung dengan uangnya. Kalau ada pakai aja dulu. Imam Syafi'i sangat menganjurkan. Kenapa? Andai kata beko tiga emang tak sah, maka awak selamai Bapak Ibu. Tapi kalau emang mayoritas ulama 50-50, membulian dengan piti, membulian dengan bare, nah berarti itu pegangan awak. Tapi yang membulian dengan piti kok sakit ya. Kebanyakannya dengan uang. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yang membolehkan dengan khidmatnya itu, artinya fitih itu nilainya itu hanyalah ulama Hanafiyah, Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi mazhabnya terkenal dengan longgar. Bahkan Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ni haji bersinggungan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Itu mazhab Hanafi. Kapan batalnya? Ketika bersinggungan kulit laki-laki dan perempuan dan menimbulkan syahwat baru batal. Saking longgarnya. Sedangkan Imam Syafi'i secara mutlak batal, walaupun tidak ada syahwat. Begitu hati-hatinya Imam Syafi'i. Bapak Ibu rahmati Allah, ini kembali kepada Bapak Ibu. Nah yang nggak diambil. Yang beliau yang penting ini awak pasandang batang-batang. Kau kan ada lo, membuat masak orang, juga iya jual nih lah. Itu kayu lah Bapak Ibu. Kalau jual ame, tujuannya tidak sampai. Karena di situ mut'imatul lil masakin, memberi makan. Kau dia ame, orang miskin, jadi makannya harus Bapak Ibu. Kok dijual mereka itu, tidak ada orang kembali. Kadi ame duit. Jadi ya akan dimakannya orang miskin. Jadi tujuannya adalah zakat fitrah itu memberi makan untuk orang miskin di hari raya itu. Kan di hari raya itu kalau makan Bapak Ibu banyak makan ketupe, bali baju rayu, segala macam. Jadi kalau bareng itu jihad, kok gak dijual itu sudah terserah. Jadi kini kok kita hati-hati mengenai uang dan beras makanan pokok. Tapi kalau mui Bapak Ibu, mui sama pasnas, alhamdulillah jepiti. Alhamdulillah jepiti.
Jadi kok Bapak Ibu payah benar usah pakai bareh, pakai piti salah, tidak apa. Tapi yang kuat kehati-hatiannya pakai bareh, tidak apa, rancak benar. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian bawa yang awak pegang ke. Yang awak pegang. Pegang itu dua Pak. Yang itu rancak yang apa lah. Alim ulama tu lah. Ayo. Jadi kok caranya? Abal-abal punya. Kalau awak tidak, yang penting jangan buat mazhab orang. Jangan buat pendapat orang. Kalau bari orang tu punya. Kalau yang banyak itu mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu makanan pokok. Berapa bari tu punya 2,5 petang? 2,5 kilo Pak, 2,5 kilo. Saya bari deh. 2,5 kilo, 2 kilo setengah. Yang mana baju peti dari bari deh? 2,5. Kemudian Mana? 2,5. Bapak Ibu rahmati Allah. Tentu saya siap saya. 2,5. Siapa yang membayarkan zakat fitrah? Yang membayarkan zakat fitrah di sini adalah kewajibannya jatuh kepada kepala keluarga. Itu yang jemaah. Jadi bapak-bapak yang punya kewajiban, termasuk semua orang yang dalam tanggungan bapak itu anak dan istrinya, maka zakat fitrahnya tanggungan bapak. Ibunya menyerahkan doa. Yang penting atas izin bapak. Haji Pak Mantu 5 haji. Maka dari itu Pak Ibu rahmati Allah, hal ini perlu sekali kita bahas, kita cermati agar tidak terjadi pensia-siaan amal. Ya. Bisa peti ni barinya. Jangan ditunda-tunda. Bari ni. Jangan ditunggu orang takbiran dulu. Namanya baru. Boleh peti dah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Kebiasaan. zakat fitrah itu kan amal. Maka jangan sampai pula setiap amal itu ada rukunnya Bapak Ibu. Rukun daripada amal adalah niat. Ya. Jangan awak ngomong puasa itu agihan. Niatkan dalam hati kalau awak itu membayar zakat fitrah untuk sia-sianya jalanan dalam hati. Itu namanya ta'yin, menjelaskan. Bahkan Imam Syafi'i itu sangat menganjurkan untuk mengikrarkannya. Mengikrarkan artinya ketika dibayarkan itu diikrarkan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa auladi. Aku berniat membayarkan zakat fitrahku, istriku dan anak-anakku. Bahkan ditayinkan lagi dengan menyebutkan namanya. Itu kalau bisa. Jadi tidak sekedar diagihan kau zakat anggo. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kalau tidak hafal yang bahasa Arabnya, niatkan dalam hati ketika membari itu. Dalam hati. Karena yang niat sebenarnya itu adalah muqtaradan bi fi'li fi qalbi, muqtaradan bi fi'li. Membayarkan atau melakukan suatu amal ibadah yang besertakan. Niat itu mempersertakan yang maksud dan tujuan dengan amal perbuatan, dan letak niat itu di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini hadis tentang yang tadi, ya, ketika kita ada sebagian oknum-oknum mungkin yang tidak bisa menahan dirinya dari meminta-minta. Kata Rasulullah SAW, man sa'ala wa indahu ma yunihi fa innama yastaksiru minan nar. Faqalu ya Rasulullah wa ma yunihi, qala ayakuna lahu sab'a yawmin wa laylatin aw laylah. Jadi kadar miskin itu, coba yang Bapak Ibu deh, miskin yang dimaksud Rasulullah SAW itu tidak ada yang dimakan dalam sehari, tapi
Tapi kalau dicukupi makan sehari semalam itu tidak dianggap miskin. Kata Rasul, barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Jadi standar cukup itu bagaimana, kata sahabat? Rasulullah SAW jawab, seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Jadi standar kayu waktu tidak setahun, 2 tahun, tapi sehari semalam bagus. Lalapeh makan sehari semalam itu tidak dianggap lagi miskin menurut Rasulullah. Jadi kalau orang yang berlatih makanannya dalam semalam itu lagi kayu ya namanya. Kali berlatih tuh. Walaupun sampah ya gue, sampah itu bisa untuk besok. Jadi ini standarnya maksudnya. Standar bukan berarti kita kaitkan dengan pengertian miskin secara global itu ya. Tapi pengertian miskin secara yang benar-benar berhak. Tujuan daripada Rasulullah SAW menyebutkan ini agar yang mustahiknya itu benar-benar kebagian. Karena ada orang dulu di zaman Rasulullah SAW itu rakus bapak ibu, lobo sama rada peci minta cek lain. Jadi berbondong-bondong. Ini kan Islam itu berkembangnya. Maka banyak penerima Islam itu karena itu. Islam itu setiap tahun bagi-bagi, sosialnya tinggi. Maka orang-orang yang baru-baru itu, kadang Islamnya yang masih lemah, banyak kejadiannya seperti itu. Maka Rasulullah SAW tegaskan, jangan minta-minta. Jadi perangai kayak itu tidak zaman kini ya dulu dari dulu. Makanya ada hadis seperti. Kadar itu baik rahmati Allah, utamakan dulu yang fakir atau miskin. Ketika semua itu telah diselamatkan, maka barulah kita lirik asnaf-asnaf yang berikutnya, seperti gharimin, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, amil. Bahkan menurut Buya Yahya, amil yang dimaksud di sini adalah bukan orang amil di masjid-masjid ini, tapi amil yang ditetapkan oleh negara yang menetapkan, resmi dari presiden. Jadi amil masjid ini belum dianggap amil, kata Buya Yahya. Kalau mau memberikan amil yang di masjid, lihat status sosialnya. Apakah dia miskin, apakah dia fisabilillah, apakah dia ibnu sabil, atau dia kalau budak lah mungkin. Ya. Jadi amil yang dimaksud di sini adalah wal amilina 'alaiha, memang amil yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Itu yang berhak menerima zakat amilnya. Tapi kalau amil yang di masjid, tengok status sosialnya saja. Jadi dia bukan amil, dia pembantu amil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit tentang zakat kita. Kemudian ada lagi pertanyaan terkait saudara kita yang miskin bagaimana? Atau karib kerabat kita yang miskin, orang tua kita. Orang tua sama saudara kita Bapak Ibu itu tidak masuk kategori zakat walaupun dia miskin. Itu masuknya mereka semua itu adalah tanggung jawab kita. Orang yang berada di bawah tanggung jawab kita itu tidak terkena atau tidak berhak menerima zakat dari kita. Kalau dari orang lain bagaimana? Boleh. Tapi kalau dari kita, misalnya Bapak Ibu punya adik manusia atau saudara laki-laki yang ekonominya bisa dikatakan dia masuk kategori miskin, bisakah ibu memberi zakatnya kepada mereka? Tidak. Ketika ibu berikan itu dianggap infak, tidak zakat, karena dia di bawah tanggung jawab kita, termasuk orang tua.
Orang tua kita yang jauh tinggalnya dari kita, ekonominya lemah, maka dia tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat dari kita karena dia tanggung jawab. Orang yang di bawah tanggung jawab kita itu kewajiban kita mencukupi kebutuhannya dan tidak bisa dianggap zakat. Bisanya dianggap infak atau sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait zakat fitrah. Maka dari itu jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang meminta ya men. Ya mana? Ya bang, ya bang. Allah. Ini Pak Datuk orang. Wih. Wih kan. Inilah Buya kita yang bagus, itu yang sangat dicari-cari dengan orang. Ada orang sini Buya sini gue bilangnya ada Buya orang madu lah mati Buya ada orang rumahnya kontrakannya banyak dia minta juga pakai miskin. Hah? Ustadznya terlambat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi ceramah Pak Eki tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib guys. Zakat fitrah, zakat mal, zakat harta. Pak Man, bagaimana anggapan Pak Man zakat fitrah, zakat mal, zakat? Kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah. Itu menurut imam yang tiga, Ambali, Syafi'i. Siapa ni? Nabi nak je ni. Ambali, ya lima. Dah hampir. Syafi'i, Ambali. Siapa? Maliki. Kalau menurut si Imam Nafi boleh juga dengan uang. Ya. Tapi kalau menurut iman yang tiga itu kita fokus kepada iman yang tiga. Jadi wajib kita bayar beras. Beli beras ya. Pakai beras, ya, tidak pakai duit. Tidak pakai duit ya. Oke. Kamu bagaimana? Mengecerlah kamu nih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wawancara dengan Pak Haji Herman. Kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya betul. Yang disampaikan oleh alim ulama. Pertama Imam Syafi'i, kedua Ambali, ketiga Maliki. Kalau menurut Imam Al-Hanafi boleh dengan uang. Jadi uang kita utamakan ya. Oh ya. Tapi gimana Pak? Dia rumah kontrakannya banyak, tapi dia minta juga Pak. Itu seperti apa disampaikan oleh Rasulullah. Dia akan memegang batu neraka. Ya, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar.